Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik semua ya. Ya Pak, Di rumah gimana? Sudah selesai masak? ditinggal Pak, Loh, kok sudah ditinggal, Bu? karena sudah mau pertemuan Pak. Seharusnya selesaikan dulu, Bu. Nanti ketinggalan Pak. Oh, enggak apa-apa. Ya Pak. Oke, Bu Ibu ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang ibu itu juga harus membuat keputusan bersama dengan Bapak. Oke, Bu Ibu ya. Ya Pak. Ini kok sepertinya ibu-ibu lemes semua ini, masih pagi loh ini. Iya Pak. Ayo tepuk semangat dulu ibu-ibu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ibu-ibu, masih pagi kok sudah lemes ini. Baik Ibu, selanjutnya saya akan bertanya ke ibu-ibu, apakah kemarin di rumah ibu-ibu sudah melaksanakan apa yang disampaikan saya pada pertemuan sebelumnya? Lupa Pak, apa Pak? Loh, lupa Bu. Ada yang ingat? Lupa juga Pak, bukunya belum dibuka. Waduh, ini kok lupa semua ibu-ibu ini. Pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang bagaimana seorang ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Artinya apa? Ibu-ibu kalau mau mengasuh anak itu juga harus memiliki kerjasama dengan Bapak. Karena Bapak juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pengasuhan anak ibu-ibu. Oh iya Pak. Sudah ingat Pak ibu-ibu? Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana ibu itu bisa membuat keputusan dengan Bapak dan harus dijalankan secara konsisten. Paham ibu-ibu? Iya, Pak. Beneran paham? Belum saya jelaskan kok sudah paham ibu-ibu? Paham judulnya Pak. Waduh, paham judulnya ya. Oke, saya jelaskan ibu-ibu. Nah, jadi begini Bu ya. Dalam membuat sebuah keputusan antara seorang ayah dan seorang ibu itu harus sejalan. Tidak boleh ibu memperbolehkan seorang anak melakukan hal ini, tapi ayah melarangnya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak ibu-ibu ya. Maka dari itu ibu-ibu itu harus sejalan dengan ayah. Bagaimana caranya? Ya harus didiskusikan terlebih dahulu di rumah apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang anak, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Begitu ibu-ibu. Kalau ayahnya kerja keluar kota Pak. Tidak masalah ibu-ibu kalau misalnya di sana tidak ada ayahnya. Pengasuhan itu kan juga bisa dilakukan oleh kakeknya ibu-ibu. Atau misalnya ibu-ibu punya saudara laki-laki. Tidak apa-apa, tidak masalah. Iya Pak. Karena tumbuh kembang anak itu juga berpengaruh, juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang anak itu juga berinteraksi dengan bapaknya atau pamannya atau kakeknya. Hal ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter anak itu sendiri, ibu-ibu. Kalau bersama ibu-ibu, biasanya anak-anak itu lebih mudah dalam mengembangkan hal emosional ibu-ibu. Paham yang dimaksud dengan hal emosional ibu-ibu? Enggak paham, Pak, apa yang Tidak maksud paham Pak? ibu-ibu. Aduh, yang dimaksud dengan hal emosional ibu-ibu, Bu. Kalau misalnya anak-anak itu biasanya kalau bersama ibu-ibu kan lebih cenderung senang kalau bermain ya kan? Lebih cenderung mengekspresikan kalau misalnya lagi marah, biasanya anak-anak kan juga dalam tanda kutip mengamuk kan ibu-ibu ya kan. Kalau misalnya sedang bertengkar dengan temannya itu biasanya menunjukkan emosional sedih atau menangis lah. Biasanya kalau ibu-ibu dalam hal tersebut itu lebih mudah mempengaruhi anak untuk menenangkan. Kalau bapak itu lebih cenderung ke kedisiplinan ibu-ibu, tanggung jawab ataupun interaksi dengan orang lain. Dengan begitu seorang anak juga sangat dipengaruhi oleh peran bapak
dalam pengasuhan ibu-ibu. Maka dari itu ibu-ibu sangat diperlukan antara kerjasama antara ibu dengan bapak di rumah. Ini Pak, saya Pak punya masalah gini. Suami saya itu Pak, gini ke anak itu, saya bilangnya anak pengen beli es krim, saya nggak bolehin. Jangan beli es krim. Ini takutnya giginya ini. Takut sakit, takut ompong giginya, misalkan. Ya. Tapi bapaknya tuh gini Pak, sudahlah beli nggak apa-apa. Oh, cuma es krim beli. Jadi anak itu gimana ke saya itu Pak? Jadi nggak sejalan kayaknya untuk beri pendidikan ke anak itu Pak. Gimana itu solusinya Pak? Ya ibu-ibu, itu yang saya maksud dari tadi ibu-ibu. Makanya ayah dan ibu itu harus memiliki apa istilahnya ya, kesepakatan bersama apa yang boleh dilakukan anak, apa yang tidak boleh. Kalau misalnya seperti itu tadi, akhirnya sang anak kan lebih condong ke ibunya. Oh maaf, saya ralat, lebih condong ke bapaknya ya. Iya, justru ke ibunya tidak mau nanti. Berarti karena saya apa-apa. harus kerja sama suami dulu Pak. Iya, didiskusikan dulu. Bagaimana caranya? Ibu-ibu ini juga harus paham mana yang menjadi kebutuhan anak, mana yang bukan kebutuhan anak. Kalau misalnya yang diminta itu memang dibutuhkan oleh anak, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau bukan kebutuhan, itu lebih baik ibu diskusikan terlebih dahulu. Kalau misalnya es krim, ini sebenarnya anak kan sebelum-sebelumnya juga sudah makan es krim kan ibu? Sudah pernah ya? Iya. Nah itu enggak apa-apa didiskusikan. Mungkin dalam 1 minggu cukup 1 kali saja makan es krimnya gitu. Oke ibu-ibu, ini kebetulan ini juga kita akan melihat video tentang bagaimana seorang ibu dan seorang ayah bekerja sama ya. Lihat ibu-ibu ya. Iya Pak. Kita kan sedang makan. Ayo habiskan dulu. Maunya es tong-tong. Es tong-tong. Mau es tong-tong. Baiklah Ita, kamu menurut ibu bagaimana? Apa Ita boleh minum es? Ita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong. Tentu saja boleh, tapi tidak setiap hari. Bapak dan ibu harus berembuk dulu kapan Ita boleh minum es tong-tong. Nanti ibu akan beritahu pada Ita. Nah, sekarang kita harus makan dan tidak minum es tong-tong. Ibumu benar Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu ya. Cep. Ini sama dengan kasus saya nih Pak. Ya, ternyata di video ini kebetulan kasusnya sama dengan apa yang dialami oleh Ibu Abrori ya Bu ya. Jadi di sini sudah terlihat bahwa sebenarnya Ita ketika sedang makan dengan keluarganya, dengan orang tuanya itu mendengar suara es tong-tong dan Ita justru mau dibelikan es tong-tong ketimbang makan. Lah, di sini ibunya itu kan melarang Ita kan? Melarang Ita untuk membeli es tong-tong dan ini juga diiyakan oleh bapaknya. Artinya apa? Ada keselarasan antara ibu Ita dengan bapaknya, dengan Pak siapa tadi? Pak Rusli ya. Ya begitu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau mengasuh anak itu harus membuat keputusan bersama dengan bapak ibu-ibu ya. Tidak boleh bertentangan. Karena kalau bertentangan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Bisa jadi sang anak akan lebih cenderung menurut ke salah satu orang tuanya. Sedangkan ibu-ibu tidak mau kan seperti itu kan? Ya.
Baiklah ibu-ibu, demikian pertemuan kelompok hari ini. Jangan lupa ibu-ibu, nanti ini dipraktekkan di rumah ya. Siapa? Nanti bulan depan kita akan bertemu lagi dalam sesi yang berbeda. Semoga pertemuan pada hari ini bisa memberi manfaat bagi kita bersama ibu-ibu ya. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah. Amin. Ya, demikian ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.